Loh, gerah banget. Padahal cuacanya nggak terlalu panas. Itu gara baju kamu kali. Emang kenapa bajuku? Itu bahannya dari apa? Dari polyester. Nah, itu masalahnya. Polyester sendiri berasal dari minyak bumi yang prosesnya dimulai dari produksi asam tereptalat dari paraxylene. Nah, yang dihasilkan melalui reaksi oksidasi. Juga etilen glikol yang berasal dari etilena yang diperoleh dari hidrasi. Atau dapat dikatakan bahwa pembentukan polyester sendiri terbentuk dengan cara kondensasi, yaitu melepaskan senyawa tambahan H2O atau air, kemudian membentuk ikatan panjang polimer dengan cara ikatan ester. Terus bahan tersebut digunakan dalam polimerisasi dan kemudian menjadi serat polyester. Nah, kenapa kamu gerah padahal cuaca tidak terlalu begitu panas? Yaitu karena daya ketahanannya terhadap panas lebih rendah dan juga dapat menyerap bau, terutama bau keringat. Keringat sendiri sebenarnya tidak bau. Bau badan muncul ketika bakteri alami pada kulit memecah komponen-komponen tertentu dalam keringat, terutama asam lemak, rantai panjang, dan senyawa belerang menjadi molekul-molekul kecil yang mudah menguap dan berbau. Kamu pasti overthinking ya? Iya, karena statement kamu. Sebenarnya karena polyester itu sendiri tahu. Karena sifat kimianya yang mendorong pertumbuhan bakteri penyebab bau dan menarik minyak tubuh. Dalam artian, polyester termasuk ke dalam polimer sintetis dengan struktur kimia non-polar yang berarti menolak air atau hidrofobik. Atau dapat dikatakan bahwa polyester sendiri tidak menyerap air atau keringat dengan baik, sehingga keringat cenderung berada diam di atas permukaan kulit atau terperangkap di antara serat. Polyester sendiri menyediakan lingkungan yang ideal untuk beberapa bakteri tertentu, terutama mikroskopi. Karena sifatnya yang menarik minyak, polyester menyerap dan mengikat senyawa-senyawa penyebab bau yang larut dalam minyak. Berbeda dengan katun yang bersifat polar atau menyukai air. Paham? Oke, paham. Jadi aku nggak bau keringat kan? Yaudah, jom kita ke toilet. Minta lotionnya dong. Nih. Cak, penasaran nggak? Kenapa bentuk lotionnya nggak cair dan nggak padat juga? Kira-kira kenapa ya? Nih ya, karena di dalam lotion itu terkandung kandungan zat yang namanya amonium akrildimetil tauret atau lipid copolymer. Zat ini termasuk ke dalam polimer sintesis yang jenis reaksinya yaitu adisi. Zat ini terdiri dari monomer amonium akrilat dan asam metil tauret yang disintesis melalui proses polimerisasi. Terus kegunaannya apa? Berbahaya dong. Kegunaannya itu sebagai pengikat atau pengemulsi bahan yang dapat menstabilkan produk, menjaga agar bahan-bahan tidak terpisah, meningkatkan tekstur, dan meningkatkan sifat meresap dari produk itu sendiri. Gak berbahaya lah, soalnya kandungan atomnya tersusun dari atom-atom yang positif. Dan juga dia hanya berperan sebagai pengental dan hanya membantu mempertahankan distribusi partikel-partikel lainnya. Jadi gitu, paham gak? Oh, oke, paham deh. Banyak bocor nih. Kok bisa ya? Kenapa guys? Ini nih, bannya bocor. Kok bisa ya? Padahal kan ban termasuk benda yang keras. Iya ya, apalagi kan katanya ban terbuat dari karet. Bukan katanya guys, ban itu benar adanya terbuat dari karet alam atau getah pohon. Tapi gak sepenuhnya terbuat dari itu. Motor juga termasuk ke dalam polimer sintetis. Loh, kan katanya terbuat dari karet alam, berarti polimer alami dong. Karet alam atau getah pohon atau yang dikenal dengan latex termasuk ke dalam golongan polimer alami. Sedangkan ban motor adalah hasil akhir dari karet alam itu sendiri. Jenis polimer latex termasuk ke dalam golongan homopolimer yang sifatnya sendiri yaitu tahan air atau hidrokarbon yang nggak akan mudah teroksidasi. Gitu guys, pemahaman dari karet getah pohon. Terus kenapa ban motor bisa bocor? Padahal kan karet sendiri bahannya elastis. Saya jelasin ya. Sebelum hasil akhirnya menjadi ban motor, bahan baku ban motor berbahan dasar dari stiren butadin fiber atau polybutadiena yang merupakan copolymer dengan susunan monomer yang terdiri dari butena dan stirena dengan reaksi bantuan natrium dan terjadi polimerisasi. Nah, karet biasanya lembut dan lengket, maka dalam prosesnya dilalui proses vulkanisasi dengan cara belerang dicampurkan dengan karet dan
dipanaskan. Kemudian menciptakan ikatan selang atau crossling yang membuatnya kuat dan tahan panas. Struktur ini memberikan sifat elastis pada bahan tersebut yang memungkinkan meredam dan yang paling penting sih menyerap guncangan dan memberikan cengkraman atau grip di jalan. Oh, jadi bahannya cuma dari getah pohon karet aja kah? Kurang tepat. Sebenarnya karet polimer terbuat dari hidrokarbon yang berasal dari bahan bakar fosil. Nah, dalam artian komponen dalam ban motor bukan hanya karet murni. Contohnya karbon hitam, minyak, silika, dan bahan kimia lainnya. Terus bannya kenapa bisa bocor? Padahal bahannya elastis, harusnya kuat juga dong. Ya kalau terkena benda tajam atau sering terkena sinar matahari, yang memungkinkan sebagian oksigen menghilang. Maka dari itu, ban bisa bocor atau kempes. Sedih banget, Sen. Mau minta tisu dong? Makasih ya. Kalian penasaran nggak kenapa tisu bisa menyerap air tapi tidak larut dengan air? Wah, iya juga ya. Coba jelasin, Pit. Sebenarnya tisu juga termasuk ke dalam polimer alami. Bahan dasar untuk membuat tisu yaitu selulosa atau polisakarida. Selulosa sendiri diperoleh dari serat kayu atau serat tanaman yang mengandung zat tersebut yang tersusun secara kimiawi dari rantai panjang molekul beta-deklukosa. Prosesnya melibatkan zat kimia seperti alkali dan asam untuk memisahkan selulosa dari bahan baku awal. Setelah dipisahkan, selulosa akan dijadikan palm untuk membuat bahan dasar tisu. Kan terbuat dari serat kayu atau serat tanaman. Terus kenapa warnanya bisa putih seperti tisu sekarang? Kan belum dijelasin. Nih ya, setelah mendapatkan pulpa, tahap selanjutnya adalah proses pemutihan. Zat pemutih juga digunakan dalam proses pemutihan untuk menghilangkan kotoran dan warna alami serat kayu. Itulah kenapa warnanya bisa putih. Kemudian, zat kimia seperti superabsorben juga ditambahkan supaya bisa menyerap dan mengikat air dalam tisu. Dengan penambahan kedua zat tersebut, tisu akan menjadi lebih kuat dan mampu menyerap lebih banyak cairan. Oleh karena itu, tisu tidak larut dalam air atau pelarut organik umum, meski dapat menyerap air atau higroskopis. Kemudian, zat kimia seperti surfaktan juga digunakan untuk membuat tisu agar menjadi lembut dan nyaman digunakan. Nah gitu, paham kan sekarang kenapa tisu bisa menyerap air tapi tidak larut dalam air? Oh, tumben. Udah, lanjut nonton aja. Bes, sana mana? Gak tahu, kayaknya ke air deh. Tar, gak takut kanker. Coba-coba banget, apa gara jambut? Iya sih, salah satunya itu. Tapi kamu tahu gak bahan yang digunain buat tempat jalan kamu itu? Styrofoam. Iya, secara umum, styrofoam bahan dasarnya dari polistirene atau PS, yang termasuk ke dalam polimer sintetis yang terbuat dari monomer styrene atau vinylbenzene. Kenapa berbahaya? Karena polistirene merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan stirene ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Karena biasanya dapat menyebabkan mengganggu hormon estrogen pada wanita yang dapat mengakibatkan masalah reproduksi, berbahaya juga untuk kesehatan otak, dan juga bahan ini memerlukan proses yang memakan waktu panjang jika didaur ulang. Struktur dasarnya sendiri merupakan hidrokarbon panjang dengan gugus vinyl cincin aromatik yang terikat pada setiap atom karbon kedua. Jenisnya merupakan homopolimer dan adisi atau polimerisasi radikal bebas. Oh gitu. Nah, botol plastik itu juga termasuk ke dalam polimer sintetis loh. Polimer plastik sintetis bahan utamanya dari polyethylene tereftalat atau PETE adalah satu resin polimer yang terbentuk dari unit monomer etilen glikol dan asam tereftalat. Jenis polimer ini termasuk ke dalam heteropolimer dan kondensasi. Bahan ini direkomendasikan hanya untuk sekali pakai. Kenapa? Karena jika penggunaan dilakukan berulang kali, terutama pada kondisi panas, dapat menyebabkan melalainya lapisan polimer dan keluarnya kalsinogenik dari bahan plastik tersebut yang dapat menimbulkan kanker. Nah, itu sebabnya sebaiknya kita menghindari sebelum terjadi. Oh, jadi kita nggak boleh jajan? Bukan gitu, maksudnya itu mengurangi resikonya terjadi kanker dan mengurangi penumpukan sampah plastik. Ini kenapa dari kemarin ngebahas polimer mulu? Iya ya, jadi sebenarnya polimer apa sih? Polimer adalah senyawa makromolecular
molekul yang terdiri dari rantai panjang monomer yang berulang. Bahan ini memiliki sifat yang fleksibel, ketahanan yang bagus, serta kemampuan untuk dibentuk menjadi berbagai produk. Kata polimer dibagi menjadi dua bahasa, Yunani, poli yang artinya banyak, dan meros yang artinya bagian. Reaksi pembentukan polimer dibagi menjadi dua. Yang pertama, adisi atau etilena. Direaksikan dengan menambahkan monomer ke dalam rantai polimer, contohnya polietilena dan polipropilena. Kedua, pembentukan polimer kondensasi. Terbentuk dengan melepaskan senyawa tambahan yaitu air selama reaksi kimia terjadi, contohnya nilon dan poliester. Ada dua. Yang pertama, polimer alami. Polimer alami dapat ditemukan di serat tumbuhan atau serat hewan. Contohnya, polimer selulosa yang hasil akhirnya menjadi tisu. Kemudian yang kedua ada polimer sintetis. Polimer sintetis dapat diperoleh dengan proses kimia. Contohnya, polietilena yang lebih sering dikenal sih sebagai plastik. Terus dalam struktur polimer juga dibagi menjadi beberapa monomer. Yang pertama ada homopolimer yang dibentuk dengan satu jenis saja. Contohnya seperti polipropilena atau yang biasa kita kenal dengan tutup botol. Yang kedua ada copolimer yang dibentuk menjadi dua jenis saja atau lebih. Contohnya seperti stiren butadiena atau yang biasa kita kenal dengan ban motor. Nah, dalam pembentukan polimer terdapat susunan rantai yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada polimer linear. Polimer ini tersusun lurus. Contoh zatnya yaitu polietilena. Yang kedua ada polimer samping atau yang biasa kita kenal dengan polimer bercabang. Contohnya yaitu polipropilena bercabang. Yang terakhir ada polimer jala atau polimer ini terhubung melalui ikatan saling silang. Contohnya karet vulkanisir. Oh, jadi di sekeliling kita itu polimer ya? Iya, dalam kehidupan sehari-hari itu baju berbahan polyester, tisu, ban motor, kandungan dalam make up, dan masih banyak lagi deh. Oh, menambah pemahaman baru. Itu filmnya udah mau beres tuh.